Sudah saya rekod Ya, ini Bu. silakan. Ya, mari silakan mimpin doa Priscilla. Semua diaktifkan mikrofon dan kameranya. Pagi Bu. Silakan mic-nya, kameranya diaktifkan dulu. Ya. Ya, silakan anak-anak. Ya, silakan. Teman-teman, Hendra, mari Yudi, berdoa. Nathaniel, Nelson, Daniel, Freddy, Feli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kini kami akan memulai pelajaran. Berkatilah pelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Santa Julia, Doakanlah kami. Doakanlah kami. Pater Matias Wolf, Doakanlah kami. Doakanlah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. Tuhan, menyatakan anak terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Priscilla yang sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi PPKN. Sementara bisa dimatikan dulu kameranya. Kita akan mendengarkan penjelasan berikutnya ya. Apakah jelas anak-anak tulisannya? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Jadi anak-anak, pagi ini kita akan memulai tema yang ke-6 dengan tema menuju masyarakat sehat. Ya. Nah, untuk muatannya kita masuk muatan PPKN. Nah, apa yang hendak kita pelajari hari ini? Kita diharapkan mengerti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anak jelas ya suaranya? Jelas enggak anak-anak? Oke. Ya, sekarang coba perhatikan ini. Coba perhatikan ini anak-anak. Nah, apa itu gambar apa? Tulisannya bagaimana? Ayo menjaga kelestarian lingkungan. Ayo kelestarian lingkungan. Ayo berarti kita diajak semuanya diajak bersama-sama menuju lestarinya lingkungan. Nah, ini gambar apa, Nana? Ini melaksanakan hak, kewajiban atau tanggung jawab? Hak, kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban. Kewajiban. Tanggung jawab atau bukan? Ayo bingung ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Ya tanggung jawab, ya kewajiban. Kalau ini? Ini hak, kewajiban atau tanggung jawab atau manfaat tanggung jawab kewajiban? Kalau yang ini? Hak. Oke, kalau yang ini? Ya, yang ini coba. Apakah ini termasuk kewajiban, tanggung jawab? Nggak termasuk semuanya, Pak. Tidak termasuk semuanya. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Tanggung jawab. Ini melaksanakan kewajiban membantu istri loh. Ini membantu istri tapi tidak bertanggung jawab. Mengapa tidak bertanggung jawab? Membuang sampah di Iya, bukan di tempat sampah tapi malah di sungai, membahayakan diri sendiri dan juga sesama. Lanjutnya sekarang kita akan mengerti apa itu hak. Nah, apa hak itu? Hak itu apa, Nana? sesuatu yang diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Pinter. Sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Jadi memang ada hak yang baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, kamu tidak akan memperoleh hakmu untuk mendapat nilai kalau belum mengerjakan kewajibanmu, mengerjakan tugas. Iya tak? Ya. Kita tidak akan bisa makan enak sebelum kita masak atau sebelum kita membeli. Jadi, melakukan kewajiban dulu baru memperoleh hak kita. Selain itu,
saat kita lahir di dunia itu kita juga sudah memiliki sesuatu yang telak, yaitu hak apa anak-anak? Ketika kita lahir, ketika kita di dunia, kita punya hak yang tidak akan dimiliki, yang tidak akan bisa direbut. Apa itu? Hak yang dimiliki semua orang, anak-anak. Hak untuk apa? Yang keras, anak-anak. Untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan. Mohon yang bermain mikrofon, tidak bermain mikrofon. Lanjut. Sekarang, apa itu kewajiban, anak-anak? Kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapat hak. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapat hak. Bagus. Yang lainnya enak. Semuanya pinter-pinter kok. Ya, yuk. Yang lainnya, masalahnya 2 muridnya Bu Ira ini kelas 6A 6B harusnya 66 suara. Yang bersuara kok hanya 2 ini. Ayo, silakan. Tinggal baca sekarang bersama-sama. Kewajiban adalah merupakan suatu atau tugas yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Loh, ayo nak dijawab, nak apa itu tanggung jawab? Tadi hak sudah, hak itu sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, misalnya hak hidup. Lalu, hak itu juga merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Nah, kewajiban sudah tahu, tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah Keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung Iya, pinter segala Fabian, terima sesuatu yang kasih. menjadi akibat. Iya, jadi keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi kalau ada apa-apa, dia boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Misalnya tanggung jawabmu sebagai murid, ya melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Dan juga berani menanggung resikonya kalau dituntut. Harus lembur-lembur kalau telat ya. Lanjut. Sekarang mari kita lihat. Kamu bisa lihat juga dari bukumu halaman 3. Halaman 3 silakan dilihat ya. Lihat contoh kewajiban terhadap lingkungan. Nah, apa yang dia lakukan anak-anak? Nomor 1. Sesuai dengan gambar. membuang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan klasifikasinya. Membuang sampah Paper pada untuk tempatnya. kertas, plastik ya untuk plastik, lalu organik itu yang bisa diurai oleh alam. Nah, berikutnya yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Contohnya terhadap lingkungan, mendaur ulang sampah, reduce, reuse, dan recycle. Jadi kita itu berperan serta di dalam melestarikan lingkungan kita, bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Bumi kita ini bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawabku karena aku yang ada di bumi dan aku juga berkewajiban untuk melestarikannya demi anak cucu kita. Lanjut yang ketiga. Wah, ini anak-anak sedang apa ini? Sedang apa ini? Sedang apa ini? Dalam Iya, dia ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, bukan milik orang dewasa, tapi anak-anak juga perlu dibiasakan untuk bekerja bakti. Apapun yang bisa dilakukan, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lanjut, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat.
Selain 3 hal yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukan dengan cara menghemat untuk menghemat kertas. Mengapa toh kertas harus dihemat? Kertas itu dibuat dari apa, anak-anak? Pohon. Pohon. Satu lembar kertas itu perlu memotong pohon beberapa. Nah, kalau ada bertumpuk-tumpuk kertas berarti sudah berapa hektar pohon yang ditebang karena kertas yang kita gunakan. Kadang-kadang kita itu sembrono menggunakan kertas, maka diharapkan kita hemat supaya lingkungan kita tetap lestari. Berikutnya, apa ini? Sekarang itu musimnya anak-anak langsing. Dietnya bukan diet makanan, ini diet apa? Plastik. Iya. Kenapa? Plastik. Penggunaan plastik harus diet. Mengapa, anak-anak? Karena tambah plastik mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Kenapa kok dikatakan mencemari lingkungan? Kalau begitu enggak usah dipakai saja karena mencemari lingkungan. Ya bukan begitu, tapi Karena tidak dapat didaur ulang. mengurangi, bisa didaur ulang, digunakan kembali atau di recycle, boleh di reuse ya. Boleh di reduce itu biasanya untuk pot bisa, kalau bekas-bekasnya aqua dan seterusnya ya. Berikutnya, yang terakhir, diminta apa kita? Sebagai tanggung jawab Hemat kita. air dan listrik. Iya, hemat energi dan hemat air. Listrik itu dihemat. Kenapa kok listrik perlu dihemat, anak-anak? Kenapa listrik perlu dihemat? Untuk menjadikan listrik itu prosesnya kan panjang, tidak langsung begitu saja sampai rumah, tapi awalnya itu membutuhkan energi yang lain, bisa batu bara, bisa air. Air juga membutuhkan tenaga, butuh energi untuk menciptakan turbin dan alat-alat selanjutnya. Ya, yang berikutnya yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Membuat dan merawat apotek hidup. Ya, apa tuh apotek hidup itu? pemanfaatan lahan untuk Memanfaatkan tanaman lahan untuk menanam obat-obatan. Jadi apotek tapi hidup. Ya, misalnya kunyit, jahe, lengkuas, lombok atau apa, seledri, ikan teli ya dan sebagainya ya. Lanjut anak-anak. Apa manfaat melaksanakan kewajiban? Misalnya ini ketika kalian bangun tidur lalu beres-beres, apa manfaatnya? Kalau kamu beres-beres tempat tidurmu itu loh, apa manfaatnya? kasur jadi rapi, Iya, jadi rapi. Terus kira-kira Menjadi lebih rapi. iya, perasaanmu bagaimana? Senang kok? kamar menjadi lebih rapi atau Iya, Senang. rapi, tenang. Berikutnya, be on time. Artinya apa? Be on time. Iya, diharapkan dengan tepat waktu. Apa maksudnya anak-anak? Kalau kita melaksanakan kegiatan tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, apa untungnya anak-anak? Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan tepat selesai. Kalau kita pulang misalnya pergi ke suatu tempat atau pergi sekolah, lalu pulang tepat waktu, apa untungnya? Apa manfaatnya melaksanakan kewajiban tepat waktu itu? Tepat waktu itu kan kita yang melakukan kewajiban. Lalu apa untungnya bagi kita? Wah, anakku ini selalu datang pas waktunya. Tapi ketika anak-anak tidak segera pulang sampai ke rumah, kira-kira apa yang dipikirkan orang tua? khawatir. Iya, khawatir. Kalau kita tidak tepat waktu itu orang tua khawatir, mikir. Waduh, anakku ini kemana? Dengan siapa?
mengerjakan apa, jangan-jangan ada sesuatu rintangan di jalan, lah itu pikiran orang tua. Ya, maka dengan tepat waktu kita bersama-sama bisa merasakan manfaatnya, yaitu membuat orang tua atau keluarga kita menjadi tenang. Berikutnya, apa manfaat hemat lampu, hemat air, hemat energi? Energi tidak akan cepat habis. Iya, energi tidak akan cepat habis. Bagi kita sendiri, bayar listrik kecil, apa untungnya bagi kita? Bayarin mahal. Iya, mengurangi pengeluaran. Listrik tidak cepat habis, jadi bayar listriknya kecil, bisa untuk uang jajan. Nah, kewajiban berikutnya ini, kita ini kan wajib melaksanakan karakter ini. Ini anak ini sedang apa, anak-anak? Menunduk. Menunduk depan orang tua. Ya, di depan orang tua. Ya, dia mengatakan permisi ya, Nek. Ya, enggak ada yang nyuruh dia, tapi dia melakukan itu. Apa untungnya bagi si anak ini? Jawabannya neneknya apa? Iya, Nak, hati-hati. Ya. Jadi ada doa, ada berkat bagi kita. Tapi kalau kita lari saja, orang yang duduk ini kira-kira akan mengatakan apa? Anaknya siapa? Itu ya, begitu. Tambah, nak tiba gitu. Kalau jatuh bagaimana? Lanjut. Apa manfaat melaksanakan kewajiban ini? Yang ini sudah lama tidak kita kerjakan ya. Kira-kira manfaatnya apa kalau kita melakukan ini? Kelas menjadi bersih. Kelas menjadi lebih rapi dan bersih. Ana pitik walik saka meja ini. Apa ini pitik walik saka meja ini? Ya, sulak. Ya. Berikutnya, sekarang ini kan kita online anak-anak. Ya, apa untungnya kalau kita melaksanakan kewajiban kita? Jujur, untungnya apa? Mendapatkan nilai. Tidak menumpuk. Tidak menumpuk lagi. Yang lainnya ya anak-anak. Bisa kok anak-anak yuk. Apa untungnya kalau kamu segera mengerjakan seperti ini? Ini anak ini sendiri, yang ini ada pendamping. Agar tugas cepat selesai. Tugas cepat selesai. Bagimu sendiri dapat apa kira-kira? Nilai. Dapat nilai. Untukmu sendiri, di dalam dirimu sendiri dapat apa? Nilai kan di Ilmu luar. pengetahuan. Betul. Jadi dengan melaksanakan tugas itu dari sedikit demi sedikit kita mendapat ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan kewajiban itu yang mendapat manfaat itu kita sendiri dan juga dirasakan oleh lingkungan atau sesama kita. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar adalah landasan konstitusional atau landasan hukum anak-anak, sumber dari undang-undang di Indonesia. Jadi semua undang-undang yang ada sampai dengan hal-hal kecil itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Jadi mereka luar biasa cita-citanya. Semoga kita pun nanti ada yang menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, tidak hanya untuk dirinya sendiri ya. Nah, mari kita lihat haknya apa kita itu sebagai warga negara. Nah, mulai. Apakah anak-anak itu hafal pembukaan UUD 45? Hafal anak-anak? Pembukaan yang sudah sering membaca, hafal ya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Iya, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita lanjut ke alinea keempat. Alinea keempat, bagaimana bunyinya? Alinea keempat. Di dalam alinea keempat ada tujuan negara. Jadi tujuan negara ini dibentuk itu ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk melindungi siapa? Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Lalu yang keempat, ikut memajukan kesejahteraan umum. Ya, memajukan kesejahteraan umum. Ya, memajukan kesejahteraan umum. Jadi sejahtera, cerdas, ikut serta aktif dalam ketertiban dunia. Jadi negara Indonesia ini luar biasa. Para pendiri merumuskan dalam pembukaan itu lalu diuraikan dalam bab-bab dan ayatnya. Nah, sekarang kita akan lihat isinya atau babnya. Pada pasal 27 ayat 1 itu berisi tentang hak kita dalam hal apa? Dilihat di buku anak-anak, silahkan ayo. Dalam hal hukum, bahwa kita itu sama dalam hal hukum. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, ya. Itu pasal 27 ayat 1. Anak-anak coba dilihat di bukumu halaman, kita lihat dari bukumu hak warga negara Indonesia. Siapa yang sudah menemukan? Pasal 27 ayat 1. Bentar. Nah, lanjut. Yang pasal 27 ayat 2. Nah, tentang apa? Layak. Layak. Lihat halaman 46 anak-anak ya. Lihat halaman 46. Sudah buka semua? Sudah. Iya. Pasal 27 ayat 2. Mendapatkan penghidupan yang layak, misalnya mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu pasal 27 ayat 3. Apa? Mencintai dan membela. Mencintai dan membela tanah airnya apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. Berikutnya pasal 28, hak untuk apa lagi? Berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Yang pasal 28B. Dengan undang-undang. Ya, pasal 29 ayat 2. Memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ya, beragama dan juga beribadah dilindungi oleh undang-undang hak kita itu ya. Pasal 30 ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita berhak ikut serta, maka nanti kalau menjadi polisi ya, kita itu ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Berikutnya pasal 31 ayat 1. Kita punya hak yang dilindungi oleh undang-undang mendapat pendidikan dan Pendidikan dan pengetahuan dalam rangka pencerdasan. Iya. Yang pasal 33 ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam. Iya, memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja anak-anak? Ada yang hayati, ada yang non hayati. Yang non hayati apa saja misalnya? Non hayati. Non hayati yang nggak hidup maksudnya apa saja? Ya, tanah dan isinya, air dan isinya, ya.
harus tanaman dan sebagainya ya. Berikutnya pasal 33 ayat 1 34 ayat 1. Warga negara yang termasuk fakir, miskin, dan Ya. anak terlantar di negara. Jadi semua warga negara, terutama yang miskin dan terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Berikutnya, manfaat penemuan, kita segera ya anak-anak, tinggal 5 menit. Ya. Ya. Manfaat pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Ya, kita melaksanakan pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Ya, tujuan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita punya kewajiban apa? Melaksanakan pendidikan. Kalau tidak melaksanakan pendidikan, maka akan dituntut oleh pemerintah. Karena itu wajib. Wajib belajar berapa tahun? Wajib belajar berapa tahun? 12 tahun. Jadi dari SD sampai SMA kalian wajib belajar supaya cerdas. Bidang hukum, kalau dalam bidang hukum itu bisa dipenuhi oleh warga negara, maka semuanya bisa dilaksanakan. Misalnya seperti ini. Apa itu? Kegiatan apapun bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena masyarakatnya aman, tentram, harmonis, tertib, rukun, dan seterusnya. Sekarang bidang ekonomi. Coba bayangkan, kegiatan ini tidak akan bisa dilaksanakan kalau semuanya tidak melaksanakan, tidak memenuhi haknya. Ya, tidak akan terpenuhi juga haknya sebagai warga negara kalau ini semua tidak terlaksana. Mau belanja tidak bisa, mau beli apapun tidak bisa, mau mengembangkan kemampuannya juga tidak bisa kalau itu semua tidak dilindungi oleh negara. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tanggung jawab warga negara dalam hidup sehari-hari. Yang pertama apa? Amalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Saya adalah orang Indonesia, maka saya harus tahu bagaimana mengamalkan sila. Pertama, toleransi. Jangan lupa, apa itu toleransi? Yang kedua, jaga nama baik bangsa. Yang ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Yang terakhir, melestarikan budaya bangsa. Ya, apa dampaknya dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara? Dampaknya dengan belajar giat, maka SDM, sumber daya manusia akan teruji, mumpuni, dan kita disegani sebagai warga negara Indonesia yang hebat, bukan yang melempem. Ya, tapi kalau ini tidak dilaksanakan, ya sebaliknya. Dampaknya menjadi negatif. Kalau kita selalu bersatu, maka negara kita akan kuat, tidak mudah terpecah belah. Ya. Kalau pemanfaatan SDA-nya itu merata, sumber daya alamnya merata, dan juga hemat penggunaannya, maka sumber daya alam menjadi lestari. Nah, jadi semua tadi untuk mencapai apa? Tujuan negara yang sudah dirumuskan dalam pembukaan UUD 45. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak sebelum Bu Ira memberikan tugas ini? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti jelas semua ya. Baik, tugas untuk hari ini ditulis di buku dengan tulisan rapi, tegak, bersambung. Dikirim ke Pak Atan atau Bu Ira sebelum pukul 13. Ya. Ini langsung nomor 2. Tuliskan 5 kewajibanmu dan niatmu di rumah selama masa pandemi. Bentar saya betulkan ya. Ini nomor 1-nya harus Anda ada.
Yang kedua, tuliskan manfaat pelaksanaan kewajibanmu tersebut bagi dirimu dan keluargamu. Yang ketiga, tuliskan 5 akibat dari tindakan melalaikan tugasmu. Yang keempat, tuliskan manfaat segera menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu di rumah dan dari gurumu. 5. Tuliskan hak warga negara sesuai bidang dan uraian serta ayat dan pasalnya. Lihat halaman 47. Yang keenam, jelaskan manfaat pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia. Lihat halaman 58. Hak apa saja yang sudah kamu lakukan, pasal berapakah yang menjamin pelaksanaan hak tersebut. Lihat halaman 74. Lalu yang ke-8, tuliskan 4 bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan wujud tanggung jawab terhadap negara. Lihat halaman 82-83. Lalu yang terakhir, tuliskan alinea keempat, pembukaan UD 45. Jelas anak-anak tugasnya? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jelas, Bu. Selamat pagi. Berkah dalam karena waktunya sudah hampir habis. Bu Ira akhiri. Selamat pagi. Berkah dalam. Sampai jumpa nanti. Ibu berkah dalam. Oke, Bu, berkah dalam. Pagi berkah dalam. Ibu berkah dalam.